kita akan membahas klasifikasi protein. Pasti kita semua pernah makan telur, daging, sama kacang-kacangan. Nah, itu semua pasti mengandung apa, teman-teman? Ya, mengandung protein. Nah, kali ini aku mau ngasih tau ke kalian beberapa fungsi penting dari protein dalam tubuh kita. Karena buat apa kita makan, tapi kita nggak tahu fungsinya. Yang pertama, sebagai katalis. Protein ini bisa jadi enzim yang mempercepat reaksi kimia loh. Misalnya, amilase yang memecah pati jadi gula, atau maltase yang mengubah maltosa jadi glukosa. Nah, protein juga punya fungsi struktural seperti kolagen yang bikin kulit kita kuat, dan elastin serta fibroin yang bikin kulit dan pembuluh darah tetap lentur. Selain itu, protein juga berperan dalam pergerakan, contohnya aktin dan tubulin, yang membantu kontraksi otot dan pergerakan sel. Jadi, protein bukan cuma soal otot, tapi juga struktur dan gerak. Protein juga penting banget loh dalam hal pertahanan tubuh, contohnya antibodi yang membantu tubuh kita untuk melawan virus dan kuman. Lalu dalam regulasi ada insulin dan glukagon, dua hormon protein yang membantu tubuh kita untuk mengukur kadar gula darah yang ada dalam tubuh kita. Di dalam bidang transportasi, protein seperti hemoglobin membawa oksigen ke seluruh tubuh. Dan jangan lupa LDL dan HDL, juga protein yang mengangkut lemak dalam darah. Bisa dibilang protein itu serbaguna, dari pertahanan hingga logistik tubuh kita. Sekarang kita bahas klasifikasi protein berdasarkan strukturnya. Protein bisa dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah protein serat atau fibrous protein. Protein ini bentuknya panjang seperti tali, tidak larut dalam air, dan berfungsi sebagai penguat struktur tubuh. Contohnya kolagen, keratin, dan fibroin. Yang kedua adalah protein globular. Protein ini bentuknya kompak, bulat, dan larut dalam air. Fungsinya biasanya untuk metabolisme tubuh seperti globulin dan albumin. Perbedaan bentuk ini memengaruhi peran mereka di dalam tubuh kita. Nah, kalau tadi kita udah bahas klasifikasi protein berdasarkan struktur ya, sekarang kita masuk ke klasifikasi protein berdasarkan komposisi kimia ya. Nah, klasifikasi berdasarkan komposisi kimianya ini terbagi menjadi dua, ada protein sederhana dan protein konjugat. Nah, protein sederhana ini seperti apa? Nah, protein sederhana ini gampangnya adalah protein yang terbentuk dari rantai asam amino doang gitu, yang rantai asam amino panjang sekali gitu. Nah, sebagai contohnya ada albumin. Nah, yang kedua ini protein konjugat. Protein konjugat ini adalah protein yang dimana dia terbentuk dari protein dan komponen non protein. Sebagai contohnya ada protein dengan lemak gitu yang membentuk glikoprotein, dan juga protein dengan karbohidrat yang membentuk glikoprotein. Nah, terakhir kita bahas asam amino pada dasar pembentuk protein. Protein itu sebenarnya cuma rantai panjang asam amino yang saling terhubung. Ada 20 jenis asam amino loh di dalam tubuh manusia dan memiliki perannya masing-masing. Asam amino ini mengandung unsur seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang sulfur. Susunan dan urutannya menentukan bentuk dan fungsi protein. Jadi, tanpa adanya asam amino di dalam tubuh kita tidak akan bisa membentuk protein dan semua fungsi tadi tidak akan berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya.